Secara personality, Mas Ganjar itu batu. Kalau dibandingkan batu. Batu akik. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ini lebih lentur. Kalau Mas Ganjar itu batu. Kalau kita partai pemenang, kira-kira kalau diajak negosiasi untuk berpasangan, Anda mau pilih jadi nomor 1 atau nomor 2? Ini contoh. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabar-kabar jadwalnya. Presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Terbongkar di mana Pak Ganjar tidak mau duet dengan Pak Prabowo. Bagaimana ceritanya? Jadi gini teman-teman semua. Ketika dulu Pak Jokowi pernah menginginkan ya menjodohkan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo untuk maju ke Pilpres. Nah, tapi di sini Pak Ganjar justru menolak. Bukan menolak secara langsung ya, melainkan beliau adalah petugas partai yang dimana mempunyai ketua umum yaitu Bu Megawati, yang tentunya dengan hal itu beliau juga harus menunggu keputusan dari Ibu Megawati sendiri. Jadi beliau tidak bisa secara langsung untuk menerima hal itu. Ada juga yang mengatakan Pak Ganjar seperti batu yang keras dalam obsesinya, yang keras dalam keputusannya, yang keras juga dalam berpolitiknya. Apakah benar? Nah, nanti kita melihat ya percakapan Pak Ganjar. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Wacana kita exercise bagaimana duet Prabowo dengan Ganjar. Dan di situ Mas Toto keluar kata-kata kelebihan dan juga kelemahan Mas Ganjar yang ia ketahui adalah secara personality Mas Ganjar itu batu. Kalau dibandingkan batu. Batu akik. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ini lebih lentur. Kalau Mas Ganjar itu batu. Mas Ganjar, sikap Mas Ganjar yang batu atau keras kepala mungkin ya, itu menurut Mas Ganjar kelebihan atau kelemahan? Tergantung. Dalam politik ini? Tergantung. Kalau itu terkait dengan yang sifatnya tidak boleh ditawar, ideologis, platform, keberpihakan, saya lebih keras dari batu. Tapi kalau sesuatu itu yang sifatnya bisa dikompromikan, saya orang yang biasa bernegosiasi. Nah, biasanya saya akan membatu kalau kemudian itu terkait dengan hal yang sifatnya prinsip. Dan itu buat saya baik dan saya coba komunikasikan dengan banyak orang. Apakah mempertahankan prinsip seperti itu jelek? Rata-rata itu konsisten. Pada saat ada upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, itu sikap Mas Ganjar batu atau lentur? Ketika akan menduetkan dengan saya waktu itu, ini ceritanya kan cerita kami foto bertiga di Kebumen, di tengah sawah. Di tengah Pasti sawah. itu kan ceritanya. Di situ. Nah, pada saat itu sebenarnya Mbak, saya ini orang yang taat berorganisasi sebagai kader partai. Kan yang mengusulkan pasangan capres-cawapres itu adalah partai. Itu konstitusi loh. Partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, saya bukan ketua umum partai. Saya kader partai, anggota partai. Maka pada saat kemudian orang mau melamar, yang ada dalam bayangan saya adalah top leader ini. Pimpinan antar partai-partai akan bertemu dan berembuk. Ya, ibarat mau ngelamar anak itu orang tuanya pasti berbicara. Itu satu. Ini fatsun dalam politik. Yang kedua, pasti ada pertimbangannya. Pertimbangan mana kira-kira kepantasan yang bisa. Kalau PDI Perjuangan pasti punya sikap dong. Ya. Satu, kalau kita partai pemenang, kira-kira kalau diajak negosiasi untuk berpasangan, Anda mau pilih jadi nomor 1 atau nomor 2? Ini contoh. Yang sifatnya lebih prinsip begitu. Terus yang kedua tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar itu. Maka proses itu adalah proses negosiasi yang biasa saja. Ibarat ya lirik-lirikan, pacaran, mau enggak kita bareng. Jadi sampai pada batas itu masih wajar. Ya. Jadi kalau pada saat itu dikatakan saya batu, enggak.
Kita mempertahankan prinsip. Kalau mau negosiasi, ayo kita duduk. Meskipun upaya menjodohkan itu datang dari seorang presiden misalnya. Pak Jokowi kan kita juga sempat dengar Mas Ganjar ikut juga berusaha menjodohkan Prabowo Ganjar. Di situ Mas Ganjar tetap berprinsip bahwa ini keputusan ketua umum, bukan seorang Jokowi. Iya, karena saya anggota dari partai politik. Saya kira Pak Jokowi memberikan masukan yang cukup bagus. Ini loh pasangan-pasangan yang memungkinkan. Dan basisnya biasanya beliau survei. Saya ini intens sekali. Bicara sejak beliau jadi wali kota. Intens sekali. Jadi artinya kami sebenarnya sama-sama tahu. Dan saling menghormati begitu ya. Maka pada saat beberapa masukan itu diberikan, itu sifatnya simulatif. Sampai nanti pada keputusan akhir akan seperti apa. Nah jadinya seperti ini. Begitu. Banyak juga yang penasaran Mas Ganjar, karena sudah menyinggung Pak Jokowi ya. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Karena pada pilihan politik yang berbeda, saya katakan tadi saling menghormati, ya saya hormati. Itu aja. Saya tidak ada merasa dendam, merasa marah. Ya, pada titik tertentu kemudian berbeda, ya itulah sejarah, itulah perjalanan politik begitu aja. Saya tidak merasa punya sesuatu. Jadi, masih intens tidak berkomunikasi, apakah itu telepon, bertemu dengan... kalau sejak pemilu belum. Dan sampai sekarang belum? Belum. Apakah Mas Ganjar merasa perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini untuk apakah mencairkan suasana, memberikan kesejukan di mata rakyat dan sebagainya? Karena kan banyak sekali. Setelah Pilpres, ayo pertemuan. Banyak yang mendorong pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Jokowi, ya kan Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar merasa perlu tidak sih pertemuan-pertemuan seperti itu? Boleh saja. Mau silaturahmi, mau berbicara pada kepentingan-kepentingan boleh saja. Yang penting ketika mau berbicara, kita mau berbicara apa? Kalau kita mau bicara pada bangsa dan negara ini, pemerintah nanti akan dilaksanakan dengan cara begini-begini, dan kita menyepakati itu, saya kira baik-baik saja. Saya selalu membuka diri, tapi pasti setiap orang akan punya sikapnya masing-masing. Oke. Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Kan bukan saya yang minta. Ketika kemudian proses Pilpres itu terjadi, saya tidak pernah minta kok. Maka saya katakan di awal tadi, ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah, ramai sekali. Keras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat gak? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Mulai dari yang di jalanan, ada yang di birokrasi, di pengusaha, banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi sumbunya beda-beda ya, Mas? Kami sudah biasa. Ya. Sangat keras itu biasa. Tapi Mbak, di awal kami dijodohkan dengan Pak Mahfud, pidato saya katakan, ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia, kita mesti beyond bicaranya. Tidak hanya sekedar, terlalu kecil memikirkan hanya sekedar Ganjar dan karir politiknya. 4 kali loh Mbak, saya di dalam jabatan publik. Di DPR RI 2 periode, jadi gubernur 2 periode. Saya kira itu sudah penghormatan yang luar biasa dari masyarakat dan perintah partai waktu itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu kondisinya, bukan cerita panggung, tapi cerita bagaimana kemudian kita punya sikap politik dan kebaikan yang mau kita capai. Jadi tidak ada kebutuhan untuk saya tetap harus eksis setelah Pilpres. Karena kan banyak mengaitkan ini udah momen pilkada, Mas. Kalau momen pilkada nggak usah disuruh, Mbak. Sebagai kader partai pasti saya kampanye. Saya kampanye untuk diri saya sendiri 4 kali. Saya kampanye untuk Pilpres berkali-kali. Kampanye untuk pilkada, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, Mbak. Nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh. Kita akan datang, itu sebagai sebuah kewajiban anggota partai. Mbak, kalau mau bicara eksistensi, banyak ruang di Indonesia ini yang bisa kita isi. Tanpa jabatan publik? Tanpa jabatan. Ya, aktivis. Mas Ganjar, apakah menurut Mas Ganjar menjadi calon presiden sejauh ini adalah pencapaian tertinggi Mas Ganjar? Jadi tidak ada lagi tawaran selain itu yang udah lebih berharga buat Mas Ganjar. Capres sudah paling tinggi.
Saya kira kalau dalam jabatan publik apa ada yang lebih tinggi, Mbak? Saya kira keluarga saya tidak pernah bermimpi. Almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya kira nggak pernah. Apa mungkin anak seorang polisi dengan pangkat tidak tinggi, ya, ibu saya yang di rumah tangga dengan sangat luar biasa membesarkan anak-anaknya itu memimpikan jabatan ini, Mbak? Enggak. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, menurut saya kita mesti sudah selesai dengan diri kita, Mbak. Bukan memohon-mohon, bukan meminta-minta jabatan publik. Kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada level yang tertinggi. Kenapa saya tanyakan begini, Mas Ganjar? Karena Mas Ganjar juga pasti mendengar pemberitaan ada upaya-upaya untuk tetap menarik seorang Anies Baswedan untuk berkontestasi di pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta. Ya, ya. Makanya orang jadi berpikir juga, apakah ini juga akan dieksersis ke Ganjar atau ke Pak Mahfud yang juga kontestan capres cawapres. Ya, ya. Itu kalau menurut Mas Ganjar, kalau sudah pilpres ke pilkada lagi, apa Mas? Turun level kah? Orang punya value masing-masing, punya cara berpikir dan cita-cita masing-masing. Saya selalu hormat pada siapapun. Saya selalu hormat pada siapapun, pada pilihan politik. Hari ini kadang-kadang kita kencang, 5 tahun lagi kita bisa salaman kok, Mbak. Terjadi nggak? Terjadi. Kemarin kampanyenya dengan sangat luar biasa. Luar biasa berbedanya. Tiba-tiba harus saling mengakui kok. Cita-citanya nggak hilang. Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Bagaimana berpolitik pada versi Ganjar. Saya dikader oleh partai, dikasih jabatan publik, dipercaya rakyat, berdiskusi dengan mereka. Saya mendapatkan satu cara berpolitik yang menurut saya mesti ada fatsunya, ada moralnya, ada etisnya gitu ya. Nah kalau sudah sampai puncak seperti ini, sudah. Ya, yang lain pasti juga ngomong kok, Mbak. Ya, nggak punya jabatan udah. Kemarin sih ada yang di medsos, lu jadi ketua RT aja, itu menarik loh. Kalau nggak ada RT kamu repot juga. Jadi itu seperti orang meremehkan ketua RT gitu kan. Padahal enggak, itu luar biasa. Jadi ada satu standar yang mesti saya bangun dan saya jaga. Kalau sudah sampai pencapaian ini mestinya sudah selesai. Kalau kemudian ya nanti 5 tahun lagi Anda bisa jadi tidak masuk gelanggang. Tidak apa. Tidak apa-apa. Mungkin setelah ini dalam 5 tahun ke depan akan muncul generasi muda yang lebih hebat, lebih bagus, kader partai PDI Perjuangannya lebih bagus. Oke. Jadi ojo tibek dewe, biasanya gitu, Mbak. Berarti tidak akan minta-minta, tidak akan ngotot untuk jadi capres lagi 5 tahun mendatang, Mas Ganjar? Saya tidak pernah minta-minta. Even jadi gubernur pun tidak. Waktu itu. Kami lebih pada ditugaskan. Maka istilah petugas partai sempat ribut kan waktu itu. Tapi kalau saya tidak ditugaskan, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk rakyat. Gara-gara saya ditugaskan, saya bisa mengambil keputusan lebih banyak untuk rakyat. Itu saya tanamkan dalam jiwa saya. Kasih tepuk tangan dulu guys. Ya itu ya percakapan dari Bapak Ganjar. Nah ini ada satu ya momen yang tadi beliau mengatakan bagaimana Pak Jokowi pernah menyatukan Ganjar dan juga Prabowo untuk maju ke Pilpres. Tapi beliau katakan ya, beliau adalah kader partai yang dimana keputusan itu tetap ada di ketua umum yaitu Ibu Megawati. Beliau juga mengatakan bahwasanya partai PDI adalah partai pemenang. Tidak mungkin kan jika partai pemenang harus ditempatkan di nomor 2. Tentunya kalau bersandingan dengan Pak Prabowo nggak mungkin juga Pak Prabowo yang menjadi wakilnya. Tentu Pak Prabowo yang akan menjadi presidennya. Dan tentu hal itu dipikirkan matang-matang oleh Ketua Umum Ibu Megawati sehingga Ibu Megawati mempunyai keputusan untuk membuat Pak Ganjar ini masuk ke Pilpres dan Pak Mahfud MD sebagai wakilnya. Clear di situ ya teman-teman semua. Dan juga beliau mengatakan ya bahwasanya beliau bisa jadi batu, beliau juga bisa menjadi suatu yang lembut gitu. Maksudnya apa-apa itu perlu didudukan dulu perkaranya, baru dibicarakan ya kan. Jadi tidak bisa kalau dibilang batu ya batu aja gitu, tidak bisa juga. Dan yang terakhir menurut gua mending Pak Ganjar memang menjadi oposisi ya, PDI pokoknya menjadi oposisi aja lah daripada masuk ke pemerintahan ya kan. Jelas kemarin waktu Pilpres Ganjar Mahfud kan mengusung perbaikan ya,
Kalau Pak Anies perubahan dan juga Pak Prabowo keberlanjutan. Nah ya sudah, mending Pak Ganjar menjadi oposisi aja, itu lebih mantap. Pak Anies juga menjadi oposisi aja, mending gak usah daftar jadi gubernur DKI juga, gak perlu. Ketika nanti beliau-beliau ini menjadi oposisi, tentu eksistensi beliau juga pasti akan terjaga sampai 5 tahun ke depan. Nah di tahun 2029 masuk lagi gelanggang, kan mantap tuh. Oke teman-teman semua, kita pindah lagi ke berita di mana Pak Jokowi tidak diundang di Rakernas PDIP. Coba kita lihat dulu tanggapan dari Ali Ngabalin. Ini dia. Itu juga ditanya, kan tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan, karena itu internal organisasi partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan PDIP bilangnya Pak Presiden menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya, biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden. Biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilangnya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden, bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Mengada-ngada berarti tudingan itu. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik. Satu, bagaimana sikap dan posisi perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Dan bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan menyikapi ya, berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong ya, bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi seperti termaktub dalam pembukaan dari 45. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PD Perjuangan sebaiknya ditunggu saja ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi ini hanya untuk internal PD Perjuangan. Sekali lagi, pesertanya untuk internal PD Perjuangan. Jokowi nggak diundang ke rapat kerja nasional PDI Perjuangan. Ya saya kira namanya presiden sibuk ya kan, nggak mungkin diundang lah. Kasihan, lebih baik ngurusin rakyat dan yang lain-lain kan. Lalu rapat kerja nasional kali ini memang untuk internal. Kita mau melakukan evaluasi terhadap pemilu yang lalu menyampaikan sikap politik terhadap arah partai dan demokrasi ke depan. Dan karena itu tentu kita bicara tentang masa depan. Yang bagian dari masa lalu tentu tidak perlulah ikut-ikut kan. Nah, kita juga mau bicara konsolidasi pilkada. Ya, karena sebentar lagi akan pilkada. Sementara, ya tahu sendiri sementara kan, bagaimana pemilu kada yang akan datang juga terancam ada intervensi-intervensi yang akan mengganggu. Nah, itu semua tentu memerlukan kerahasiaan. Jadi ini untuk internal saja, ya. Dan saya kira, menurut saya pribadi, Pak Jokowi bukan lagi bagian dari internal PDI Perjuangan. Saya kira itu clear ya, melalui sikap politik beliau dan anak beliau. Jadi ya sudah, ini urusan keluarga, urusan dapur PDI Perjuangan. Dan kita juga tidak mengundang juga pejabat-pejabat tinggi yang lain karena kami yakin dalam situasi negara seperti sekarang ini, di mana harga-harga sembako melonjak tajam, kurs rupiah juga masih tetap sangat tinggi, yang membebani keuangan negara, sehingga Pertamina harus bleeding karena sudah berbulan-bulan harus menahan lonjakan harga
minyak mentah, ya, tapi tarif tidak bisa naik. Nah, saya kira semua petinggi pemerintahan biarlah mengurusi rakyat, mengurusi negara. Oke? PDI Perjuangan biarlah dengan kekuatannya sendiri melakukan konsolidasi untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia. Paham ya? Jadi nggak usah ribut, nggak usah rame. Ini urusan internal semua dan semua berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Oke? Mereka. Siap. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.